Bab 345. Rencana pembunuhan. Ruangan itu menjadi sunyi dalam sekejap. Menyusup ke kota belantara selatan yang dijaga oleh 3 juta tentara, dan membunuh jenderal 28 negara. Ini jelas merupakan misi pembunuhan tersulit yang mereka temui sejak debut mereka. Semua orang saling melihat. Untuk sementara waktu tidak ada yang membuat pernyataan. Eri Jiang melirik kerumunan, lalu berdiri dan berkata, "Kak Kingston, aku akan pergi bersamamu." Eri Jiang dibesarkan di Dark Knight, dia adalah seorang pembunuh yang dilatih oleh Dark Knight, selama ini dia selalu menjalani kehidupan yang gelap. Sejak mengikuti Kingston Jiang, dia tahu apa itu kehidupan sebenarnya. Kingston Jianglah yang memberinya kehidupan baru. Sekarang Kingston Jiang memiliki tugas, dia wajib melakukannya. Kingston Jiang memandang yang lain dan bertanya, "Bagaimana dengan kalian?" Semua orang ragu-ragu. Meskipun mereka mengikuti Kingston Jiang, tetapi misi ini sangat berbahaya. Begitu mereka bergabung, maka mereka akan berada di ambang kematian. Kemungkinan untuk kembali hidup-hidup tidaklah besar. Mereka juga tidak ingin mati sia-sia. "Bos Kingston, aku akan pergi denganmu." Deat Dancer memimpin. Dia dulunya adalah pembunuh urutan ke-10 dalam daftar pembunuh. Setelah mengikuti Kingston Jiang, Raja Xiaoyao memberinya status yang memenuhi syarat. Raja Xiaoyao juga tidak mau repot sehingga terlalu malas untuk memberikan nama. Langsung dinamai menurut peringkat sebelumnya dari para pembunuh ini. Deat Dancer peringkat ke-10. Raja Xiaoyao menamainya Ten Jiang. Peringkatnya adalah yang paling belakang, jadi semua orang memanggilnya adik ke-10. "Aku akan pergi juga." Peringkat 9, Scorpion juga berbicara, sekarang namanya adalah Nine Jiang. Dia berdiri dan berkata, "Sebagai rakyat negara Dasa, sudah membunuh banyak orang negara Dasa, tetapi tidak pernah melakukan apapun untuk negara Dasa. Jika misi ini gagal, aku harap Kak Kingston dapat menguburkan aku di pemakaman negara. Aku ingin membuat keluargaku bangga denganku." Urutan kelima, Angin Malam tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, maka aku akan pergi juga." Urutan ketiga, Fire Girl melirik semua orang dan berkata, "Hitung aku juga." Segera setelah itu, urutan keempat, si penggoda wanita dan dewa kematian yang urutan ketujuh semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk pergi. Kingston Jiang memandang para pembunuh di depannya dan dengan sungguh-sungguh berjanji, "Meskipun perjalanan ke belantara selatan kali ini sangat berbahaya, tapi aku bisa membawa kalian pergi, maka aku pasti akan dapat membawa kalian kembali dengan selamat. Dan rencana aku seperti ini, kalian di kegelapan dan jangan keluar, membantuku secara rahasia, dan jika ada yang tidak beres, kalian segera pergi." Kingston Jiang mulai membicarakan rencananya. Kali ini dia yang akan maju untuk membunuh. Membawa para pembunuh ini ke sana, adalah untuk berjaga-jaga. Para pembunuh ini akan membantunya secara sembunyi-sembunyi. Beberapa orang itu berdiskusi sepanjang sore dan berhasil merundingkan rencana terperinci. Namun, yang paling sulit sekarang adalah bagaimana menyusup masuk ke kota belantara selatan. Saat ini, kota belantara selatan dijaga oleh 3 juta tentara, dan kota juga telah ditutup. Orang-orang biasa sama sekali tidak akan bisa masuk ke kota belantara selatan. Kingston Jiang juga memikirkan cara, meskipun agak berbahaya, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Setelah diskusi, semua orang keluar. Mengendarai beberapa kendaraan off-road dan melaju ke kota belantara selatan. Sementara itu, kota belantara selatan. Area militer. Di bawah pohon besar. Seorang pria parubaya sedang berbicara di telepon dengan sebatang rokok di tangannya. Dia mengenakan jaket hitam lebar dan topi, tidak bisa melihat dengan jelas mukanya. Dia adalah Cirrus. Orang kepercayaan pangeran, juga adalah anak buah pangeran yang terkuat. Kingston Jiang telah mengetahui bahwa kamu yang memimpin masalah ini. Dia pasti ingin membunuh jenderal 28 negara dan menyelesaikan pertempuran ini tanpa pertumpahan darah. Kamu harus berhati-hati, selama dia memasuki kota belantara selatan, jangan biarkan dia kembali hidup-hidup. "Siap?
Aku pasti akan menyelesaikan tugas, kata Cirus dengan penuh keyakinan. Sebuah pengingat datang dari balik telepon, jangan gegabah. Saat berada di Jiangzhou beberapa waktu lalu, dia menemukan banyak pembunuh kelas atas, dan para pembunuh ini tidak lebih lemah darimu. Cirus berkata dengan yakin, bos tenang saja, sekarang ini belantara selatan dijaga oleh 3 juta pasukan. Selama naga hitam berani datang, aku jamin dia tidak akan bisa kembali. Kali ini tidak boleh kacau lagi. Kalau kacau, bawa kepalamu untuk menemuiku. Pihak lain menutup telepon. Cirus berdiri, menjatuhkan puntung rokok di tangannya, menginjaknya dengan ganas, lalu pergi menuju ruang konferensi. Jenderal dari 28 negara berkumpul di ruang konferensi. Cirus datang. Para jenderal ini segera berdiri. Cirus melambaikan tangan. Para jenderal duduk. Cirus berjalan mendekat, duduk dan melirik ke arah semua orang. Bos telah mengirimkan kabar bahwa masalah mobil wisata sudah ketahuan, naga hitam sudah tahu segalanya. Apa? Raut wajah semua orang berubah. Brady berkata dengan dingin, kalian sudah berjanji pada kami, bahwa masalah ini tidak akan ada yang tahu. Jika ini menyebar, negara tidak akan bisa lagi mentolerir aku. Cirus melambaikan tangan dan berkata, tenang dulu, jangan khawatir, sekarang hanya naga hitam yang tahu. Bos mengatakan bahwa naga hitam pasti akan menyelinap ke belantara selatan dan mencari kesempatan untuk membunuh kalian. Asalkan bisa membunuh kalian, 28 negara akan mengambil inisiatif untuk mundur. Sekarang kita rencanakan dahulu, bagaimana menarik naga hitam ke kota belantara selatan, dan bagaimana membuat rencana untuk membunuhnya. Selama dia berani datang, aku pastikan dia tidak akan bisa pulang. Terakhir kali waktu di jalur perbatasan Gunung Tian Shan, dia lolos karena beruntung. Kali ini tidak akan seberuntung itu. Aku tidak percaya bahwa tinjunya akan bisa melawan 3 juta tentara dari 28 negara. Para jenderal angkat bicara satu demi satu. Banyak orang di sini pernah muncul di jalur perbatasan Gunung Tian Shan waktu itu. Mereka sudah berselisih dengan Kingston Jiang. Cirus bekerja sama dengan jenderal 28 negara, membahas cara membiarkan Kingston Jiang masuk ke belantara selatan. Kingston Jiang telah mendekati kota belantara selatan dengan orang-orang yang dia bawa. Sebelum bisa mendekat, mereka sudah bertemu tim inspeksi. Kingston Jiang juga tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Dia memandang yang lain dan bertanya, kalian sudah lama berkecimpung dalam hal seperti ini, sekarang kota belantara selatan telah ditutup. Begitu mendekati kota belantara selatan, itu adalah pasukan patroli aliansi 28 negara, bagaimana kita bisa mendekati belantara selatan tanpa membuat suara? Semua orang mengerutkan kening. Meskipun mereka sering menyusup ke negara lain secara ilegal. Tapi sekarang yang mereka hadapi adalah kota belantara selatan yang dijaga oleh 3 juta tentara, agak sulit untuk didekati tanpa menarik perhatian. Eri Jiang berkata, Kak Kingston, aku pikir rencana kamu adalah yang paling sempurna. Sekarang jika ingin bisa menyelinap masuk, kita hanya bisa masuk dengan menyamar sebagai pasukan koalisi 28 negara. Kingston Jiang berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu, kita bertindak secara terpisah. Setelah masuk, dekati area militer dalam waktu yang paling singkat. Menurut rencana. Setelah Kingston Jiang dan yang lain mendekati kota belantara selatan, mereka akan bertindak secara terpisah. Mencari cara untuk masuk ke tim patroli. Karena ada terlalu banyak orang jika bersama, begitu mereka ditemukan, maka akan langsung tertangkap semuanya. Dengan bertindak sendiri-sendiri, kalaupun ketahuan, tidak semuanya ketahuan, selalu akan ada beberapa yang bisa menyelinap masuk. Kingston Jiang mengingatkan, hati-hati, semua tugas harus berdasarkan pada patokan bisa tetap hidup, mengerti? Mengerti. Semua orang berbicara serempak. Bertindak. Kingston Jiang mengendarai mobil ke tempat tersembunyi dan menyembunyikannya. Semua orang turun dari mobil satu demi satu, berhamburan dengan serempak, dan memasuki hutan gelap,
perlahan mendekati kota belantara selatan, mencari peluang untuk masuk ke dalam pasukan patroli. Asalkan bisa menjadi salah satu dari pasukan patroli, maka akan memiliki kesempatan untuk masuk ke kota belantara selatan. Kingston Jiang percaya pada mereka pasti bisa menyelinap masuk. Bersambung.